Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Guru Sampean, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Anam, Magister Manajemen. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik, Ibu Kiptia SPDNM, dan Bapak Ibu sekalian undangan dalam rangka kegiatan diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan SMK Negeri 1 Guru Sampean oleh calon guru penggerak angkatan 6. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dengan kami. Salam dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita hari ini nanti kita awali dengan pembukaan, kemudian berikutnya ada pengantar dari Ibu pengajar praktik, kemudian selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selebihnya nanti kita akan berdiskusi berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita SMK Negeri 1 Guru Sampean yang berkaitan dengan visi dari guru penggerak, visi dari calon guru penggerak yang kami ikuti. Begitu. Baik, untuk mengawali kegiatan adalah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama diiringi dari Allah Subhanahu wa taala membawa keberkahan dan kemanfaatan. Baik, selanjutnya untuk awalan kami berikan waktu kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan pengantar terkait kegiatan kita hari ini. Kepada Ibu Kiptia SPDNM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Duduk Sampean yang kami hormati, Pak Didi selaku CGP, dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Mudah-mudahan semua lancar. Kemudian teman-teman bersama dukungan Bapak Kepala Sekolah sangat dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Untuk saat ini adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua. Pendampingan individu ini yang kedua berfokus pada mendiskusikan visi atau cita-cita warga dari sekolah, khususnya untuk murid kita di masa yang akan datang. Nah, di sini nanti Pak Didi akan menyampaikan visi yang beliau susun dan prakarsa perubahan yang beliau susun ketika melaksanakan pembelajaran di modul 1.3, di mana di sini adalah visi dan prakarsa perubahan yang dibuat oleh guru penggerak. Tentu saja di sekolah ini SMK Negeri 1 Duduk Sampean sudah ada visi, ada misi, ada tujuan di sekolah. Nah, di sini nanti Pak Didin akan menyampaikan apa yang beliau lakukan di pendidikan guru penggerak dan visi yang beliau buat. Dalam perumusan nanti tentu saja semuanya nanti akan bermuara di SMK Negeri 1 Duduk Sampean, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendidikan guru penggerak ini juga nantinya memberikan nilai positif bagi SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Dan saya bersyukur sekali karena selama pelaksanaan pendidikan guru penggerak, Pak Didi ini juga saya bilang sebenarnya beliau juga sudah pantas harusnya kemarin ikut di pengajar praktik ya, karena ternyata beliau juga sudah banyak pengalaman dan beliau juga ketua MGMP, tapi beliau tetap mau belajar mulai dari calon guru penggerak.
Mudah-mudahan ini nanti juga berproses dan bertransformasi, di mana dapat mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Disinilah nanti kami mohon Bapak Ibu, teman-teman dari tenaga pendidik juga mendukung dan aktif terlibat dalam proses diskusi kita. Dan tentunya Pak Didin yang akan memimpin jalannya diskusi ini. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu dan siap untuk bersama kami nanti berdiskusi. Mohon maaf jika kedatangan saya ada hal-hal yang mengganggu. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa tadi. Jadi saya yakin ini akan berjalan lebih baik dan akan memberikan nilai positif bagi kita semua. Sekali lagi Bapak Kepala Sekolah, saya juga menyampaikan terima kasih, sehingga pendidikan ini akan terus berlangsung sampai April mendatang. Dan Pak Didin, kita doakan semua, kita dukung lulus sebagai guru penggerak. Amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kiptia atas pengantarnya terkait kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kami harapkan untuk arahan sekaligus nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu pendampingan individu yang kedua oleh pengajar praktik kepada calon guru penggerak yang berkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsul Anwar, Magister Manajemen, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kiptia selaku pengajar praktek, yang saya hormati Pak Didin Rusadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-6, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Jurusan, dan Bapak Ibu Guru SMK sampean. Alhamdulillah di siang ini kita masih diberikan nikmat sehat ya untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua TGP angkatan ke-6. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini insya Allah sudah mungkin beberapa kali yang kemarin sudah kita lakukan pendampingan individu ke-1, yaitu mungkin JGB sudah bertemu dengan pengajar praktek, kemudian juga mungkin bersosialisasi dengan anak-anak ya. Kemudian di tema yang kedua ini, yaitu dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ini, memang yang harus diundang atau ditularkan adalah ke teman-teman Bapak Ibu Guru dan tenaga di SMK sampean. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan KBM, begitu juga untuk persiapan ujian. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kiptia tadi. Hari ini nanti kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan di SMKM itu sampai. Tentunya dengan adanya calon guru penggerak nanti ini dan nantinya lulus menjadi guru penggerak, mudah-mudahan banyak memberikan inovasi, inspirasi, terutama ke Bapak Ibu Guru di SMK sampean untuk bisa kita maju lagi ke depan. Artinya apa? Inovasi kreativitas kita insya Allah nanti akan dibahaskan dari teman-teman yang mengikuti kegiatan JGP ini. Jadi ilmunya nanti akan ditransformasikan
apa yang sudah didapat dalam waktu 2-3 bulan ini, mudah-mudahan nanti banyak manfaat untuk kita semua. Hari ini nanti akan kita diskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Tentunya visi sekolah tadi sudah disampaikan, kita sudah mempunyai visi, misi, dan tujuan. Dan visi, misi, tujuan kita itu setiap tahun mestinya ada review atau ada perubahan. Bisa dilakukan tidak mesti selama 5 tahun atau 4 tahun melalui program kerja jangka menengah, ya, yaitu rencana. Jadi kalaupun memang mengikuti zaman, ya ada perubahan, mungkin nanti ada temuan atau sesuatu yang harus ditindaklanjuti dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, ya saat ini penting, ya. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan visi misi sekolah itu nanti bisa diadakan review apabila ada masukan-masukan dari calon guru penggerak yang bisa diterima kita semua. Jadi mungkin ini nanti ada manfaatnya tentang sekolah kita, terutama di dalam visi dan progres atau prakarsa perubahan. Jadi sekali lagi kami atas nama lembaga juga mengucapkan terima kasih ke Ibu Kitia, ya, yang dengan telaten, ya, tekun, ya, dapat berkontribusi atau kebetulan pembimbing atau pengajar praktek yang Pak Dikip. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi lebih baik, ya, sekolah kita yang saat posisi pada saat ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Pak Didin selaku guru CGP juga bisa membagi waktu, ya, dengan kesibukannya beliau, dengan kesibukannya sebagai ketua FGMP, sebagai wakasek kurikulum, mungkin jabatan yang lain, ya. Nah, artinya bisa membagi waktu dengan kegiatan CGP ini memang sangat padat, ya. Sangat padat sekali apabila nanti sampai dengan insya Allah bulan April. Mudah-mudahan kegiatan CGP angkatan ke-6 ini berjalan lancar dan tanpa halangan apapun, dan teman-teman kita yang ada di SMK di Sampean yang saat ini ada 2 guru yang mengikuti CGP ini, mudah-mudahan nanti kompeten, lulus, ya, menjadi guru penggerak dan bisa menjadi tauladan atau bisa mentransformasikan ilmunya ke teman-teman yang ada di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam kegiatan ini ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan, arahan, dan juga harapannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Mohon izin nanti kegiatannya dibuat santai tapi serius, atau serius tapi santai, Bapak Ibu sekalian. Jadi biar gak tegang. Jadi mungkin dia mohon izin nanti saya langsung menyampaikan. Yeah. Nanti mungkin dia bisa memberikan saya arahan kalau misalnya ada yang perlu diluruskan, gitu, kalau ada yang salah. Mohon izin Pak Samsul dan teman-teman sekalian, saya berdiri. Ya, mungkin pertama mesti saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi latar belakang dan dasar kegiatan kita hari ini adalah ada surat dari BPGP Kemdikbudristek terkait dengan kegiatan PI2 yang diberikan oleh Ibu BP kepada kami untuk kegiatan hari ini. Dan kegiatan hari ini memang khususnya adalah berkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang diprakarsai oleh calon guru penggerak yang nantinya bisa dikomparasikan dengan visi yang ada di sekolah. Misalnya nanti kalau ada sesuatu yang bisa dimasukkan
maka dalam kegiatan diskusi kita ini mungkin nanti bisa kita sepakati bersama. Jadi ini adalah latar belakang dan dasar kegiatan kami, dan ini adalah salah satu bagian komitmen dari sekolah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah kami Bu Ketia dapat dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan dari lembaga SMK Negeri 1 Surabaya. Nah, kemudian visi itu juga termasuk representasi visual dari masa depan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi intinya adalah visi yang jelas nanti akan tentang keadaan masa depan. Nanti akan membantu kita untuk merencanakan kira-kira upaya-upaya apa yang konkret yang bisa kita susun untuk mencapai visi itu. Makanya visi itu juga harus jelas meskipun sifatnya masih abstrak. Itu mungkin awalan yang perlu kita pahami bersama. Nah, langkah untuk membantu kita menggambarkan visi itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kita bisa menyusunnya kalau di PGP itu pendidikan guru penggerak ada yang seperti ini Bapak Ibu. Ada format yang namanya kalimat terumpam, yaitu menyusun cita-cita untuk murid yang saya tempel di dinding. Nah, di sini ada kalimat pertanyaan pembantunya atau pernyataan pembantunya adalah saya memimpikan murid-murid yang bla bla bla. Nah, dari masing-masing Bapak Ibu ini yang hadir mungkin masing-masing bisa berbeda. Nah, nanti monggo nanti bisa kita tuliskan, kita tempel di sana. Yang selanjutnya nanti bisa kita diskusikan. Kira-kira yang sesuai dengan visi sekolah kita itu yang mana? Ya, termasuk nanti saya sebagai CGP itu kemarin juga di modul 1 dan 3 itu diarahkan untuk bisa menyusun sebuah visi, bukan visi sekolah tapi visi seorang pendidik, visi guru penggerak. Jadi visi menurut saya pribadi yang mungkin nanti setelah kita diskusikan nanti ada sesuatu yang bisa kita leburkan di visi kita. Itu juga melalui beberapa diskusi. Jadi nggak harus Bapak Ibu sekalian, visi sekolah kita tidak harus berubah saat ini. Ya, ini hari ini kita diskusi dalam rangka kira-kira ada prakarsa perubahan yang positif nggak yang bisa kita susun begitu berikutnya. Nah, selanjutnya yang bisa membantu kita untuk menyusun visi juga seperti ini. Ada pernyataan imajiku tentang murid di masa depan yang berkaitan dengan lingkungan belajar, berkaitan dengan cara belajar murid, atau yang berkaitan dengan kita sebagai guru. Nah, guru itu kira-kira posisinya seperti apa, sebagai apa? Ini juga akan membantu kita dalam menyusun visi. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini yang saya susun waktu itu di pendidikan guru penggerak di modul 1.3 terkait imajiku tentang murid di masa depan. Jadi saya susun di situ ada kegiatan karena kita di SMK ada pembelajaran produktif ya. Jadi mungkin nanti akan berbeda sekali ketika yang membuat ini guru SD, guru TK, guru SMP mungkin beda. Jadi yang saya imajinasikan itu murid kita di masa depan itu pembelajarannya seperti itu, kompeten di bidangnya masing-masing. Ada yang di pengawasan, ada di mekanik, ada di akuntansi, dan juga ada yang pembelajaran yang menyenangkan berkaitan dengan teknologi, bagaimana di kesiswaan itu bisa dikembangkan potensi-potensi lain berkaitan dengan non akademik gitu. Nah, jadi saya menggambarkan lingkungan pembelajaran yang nyaman, dan berkualitas. Itu kalau imaji saya berkaitan dengan lingkungan pembelajaran. Kalau berkaitan dengan murid itu bisa belajar dengan semangat dan merdeka. Merdeka maksudnya kalau saya pribadi itu mereka bisa dengan menyenangkan proses pembelajarannya. Kemudian guru, kalau saya sebagai fasilitator, motivator dan belajar. Nah, ini di pendidikan guru penggerak yang saya lalui waktu itu. Nah, kemudian ini menurut saya Bapak Ibu mungkin bisa jadi berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Ini yang kalimat terumpang yang saya susun. Saya memimpikan murid-murid yang bertakwa dan mulia, bertoleransi, bersemangat, saling membantu, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Mungkin ini kalau saya persingkat itu ya seperti karakter profil belajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu.
Itu harapan saya pribadi. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah, saya menganggap manusia merdeka yang mempunyai karakteristik masing-masing dengan segala keunikannya. Dan ini bagian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana menganggap anak-anak itu unik, ya unik dengan karakternya masing-masing yang harus kita fasilitasi. Kemudian di sekolah saya mengutamakan ini pengembangan karakter dan kompetensi siswa dengan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat sebagai penerus estafet generasi yang sebelumnya. Kalau menurut saya harapannya, dengan dia sadar merupakan pribadi dan bagian dari masyarakat yang harus sebagai penerus generasi berikutnya, maka dia harus kompeten begitu, ya kompeten baik secara pribadi maupun bagian dari komunitas, ya bagian dari komunitas. Itu kalau menurut saya. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan fasilitasi dalam mendukung proses pembelajaran yang bermakna. Nah itu kalau menurut saya. Jadi anggapan saya, semua stakeholder di sekolah kita ini semuanya berfokus pada murid. Artinya sesuatu yang kita rencanakan itu harapannya adalah bagaimana murid itu bisa menjadi manusia yang merdeka berdaya. Nah kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid adalah subjek pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered learning, atau kalau dulu cara belajar siswa aktif gitu ya. Saya menganggap seperti itu. Jadi subjek pembelajaran dan guru adalah fasilitator dalam mendukung pengembangan kompetensi dan karakter murid. Ini kalimat terumpang yang saya tulis Bapak Ibu, dengan kalimat yang agak panjang sih. Kalau Bapak Ibu tadi agak singkat-singkat membuat apa-apa, nanti kita diskusikan. Jadi seperti aksen. Jadi kalau kita menyusun visi itu jangan berbasis pada kelemahan, tapi berbasis pada apa yang kita punya saat ini, itu kita maksimalkan. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi rumusan visi nanti yang disusun itu penuh keyakinan untuk memberi semangat dan menggerakkan. Nah ini jadi ada kaitannya itu Bapak Ibu. Ini mau izin saya sampaikan karena nanti kira-kira visi guru penggerak saya itu bisa nggak dileburkan dengan visi sekolah. Jadi pertama ini yang saya ungkapkan dulu. Visi guru penggerak yang akan saya ambil nanti itu yang pertama harus bisa menerapkan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Bagaimana Ki Hajar Dewantara itu mengakui kodrat anak. Kodrat anak itu adalah manusia yang merdeka, berhak mendapat pengajaran dan pendidikan. Kemudian pembelajaran di Ki Hajar Dewantara itu sistemnya among atau menuntun, hanya memfasilitasi. Contoh kalau sebelumnya di pertemuan kita yang sebelumnya itu, guru itu ibaratnya petani menanam padi, ya siswa itu padinya, kita ini petaninya. Kita hanya bisa menuntun, memberi pupuk, menyiram air, merawat dari jamur-jamur, itu aja. Ya, jadi sifatnya fasilitator, memfasilitasi. Dan karakter padi dengan karakter jagung atau kedelai, bukan kedelai itu pasti beda. Makanya kita merawat jagung, merawat padi itu dengan cara yang berbeda. Kalau ada murid yang ternyata dia unggul di kinestetik, maka mestinya kita memfasilitasinya juga dengan cara yang berbeda daripada anak yang mungkin unggulnya di visual begitu. Itu contohnya. Trilogi pendidikan Ingarso, Suntolodo, Ingmatio, keluar itu, keluar ada yang namanya 6 dimensi profil belajar Pancasila. Nah kemudian yang terakhir ada istilah inquiry apresiatif, yaitu bagaimana kita menyusun visi itu berbasis pada aset atau kelebihan yang kita punya, bukan pada kelemahan. Nah, mohon izin Bapak, ini akhirnya visi yang saya rangkum begitu, yang saya rancang adalah ini: mewujudkan lulusan yang unggul, kompeten, berdaya guna dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini sebagai visi guru penggerak, bukan visi sekolah. Nah, mungkin dari ini nanti kita bisa diskusi apakah visi ini bisa kita terapkan, disesuaikan dengan visi yang ada di sekolah. Jika memang masih belum bisa, ya pastinya nanti saya akan berproses untuk bisa
lebih bisa menyesuaikan lagi. Ya, begitu. Melalui diskusi kita hari ini. Nah, ini visi kami. Nah, selanjutnya ini, kalau visi sekolah, insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah memahami visi SMKN 1 dulu sampean adalah terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, kompeten dan bersaing di dunia kerja saat berwawasan lingkungan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pengetahuan dan keterampilan itu penting. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama. Baik. Berikan aplaus untuk Bu Amda. Terima kasih. Ini adalah curahan pendapat dari Bu Amda. Selanjutnya Bu Yuni. Iya, sampai nggak bisa. Monggo Bu Branti. Oke, cita-cita saya atau keinginan saya untuk murid saya, yang pertama, kita memimpikan murid yang ini yang paling panjang ya ternyata saya, berakhlakul karimah, sopan, pintar, jujur, dan yang terakhir sukses. Sukses di sini adalah sukses dunia akhirat. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak didik atau peserta didik yang aktif, yang mau belajar dan kreatif. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama pasti belajar, kemudian berinteraksi dan bersosialisasi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu dan skill adalah penting untuk masa depan mereka, baik untuk diri mereka sendiri maupun di lingkungannya nanti. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini semua murid ada balik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua murid adalah pribadi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya Bu Sri Wahyuni. Beliau ini mahasiswaan, biasanya curhatnya ini konteks dua tadi, karena yang menangani siswa setiap hari. Kita kan boleh berharap sesuatu yang baik untuk murid kita. Cita-cita, namanya kan visi, harapan. Terima kasih. Ini adalah cita-cita untuk murid kami. Itu yang pertama, kita memimpikan murid yang sopan, santun, disiplin, jujur, dan berakhlak mulia. Harapannya Pak. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid yang baik, terampil, dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian di sekolah kita mengutamakan disiplin, sopan santun atau menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan belajar. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu itu sangat penting bagi
cita masa depan pribadi nusa dan bangsa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan mendidik siswa-siswi menghantar masa depan yang sukses dan bermanfaat. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah SMK mengutamakan keterampilan untuk bekal anak-anak bekerja di perusahaan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, selanjutnya langsung ditempel aja dulu ya. Boleh. Ditempel aja dulu, nanti akan saya bacakan semua untuk meningkat waktu. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Coba mungkin dijelaskan. Selanjutnya ini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kan sudah menuliskan, insya Allah masih ingat ya apa yang dituliskan ya Bapak Ibu. Siti. Oh suka ada 12 ya, suka tak wajar no. Nah, mungkin pertanyaannya ini Bapak Ibu, dari yang Bapak Ibu tuliskan tadi pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi sekolah kita kan ini Bapak Ibu, terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, kompeten dan bersaing di dunia kerja serta berwawasan lingkungan.